Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Geometri Dasar, Ibu Rina Agustina MPD, serta teman-teman semua yang menonton video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyelesaian kasus pertama mengenai penentuan jarak kaki tangga terhadap tinggi menggunakan konsep teorema Pitagoras. Selain menyelesaikan soal secara aljabar, saya juga memvisualisasikan hasilnya menggunakan aplikasi GeoGebra klasik, sehingga konsep yang kita pelajari menjadi lebih mudah dipahami. Langsung saja kita masuk ke soalnya ya. Sebuah tangga memiliki panjang 10 meter dan disandarkan pada sebuah dinding. Ujung atas tangga mencapai ketinggian 8 meter dari permukaan tanah. Tentukan jarak kaki tangga terhadap dinding. Sebelum menyelesaikan soal, terlebih dahulu kita memahami informasi yang terdapat pada soal. Diketahui panjang tangga itu 10 meter, tinggi tangga pada dinding itu 8 meter. Jarak kaki tangga terhadap dinding X meter yang akan kita cari. Apabila diperhatikan, tangga, dinding, dan lantai membentuk sebuah segitiga siku-siku. Hal ini karena dinding berdiri tegak lurus terhadap lantai sehingga membentuk sudut 90 derajat. Karena bangun yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku, maka penyelesaiannya menggunakan teorema Pitagoras. Rumus umum teorema Pitagoras adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan keterangan A itu sisi siku-siku pertama, B itu sisi siku-siku kedua, C itu sisi miring atau hipotenusa. Pada kasus ini, A sama dengan X, yaitu jarak kaki tangga terhadap dinding. B sama dengan 8 meter, yaitu tinggi tangga pada dinding. C sama dengan 10 meter, yaitu panjang tangga sebagai sisi miring. Sehingga rumus teorema Pitagoras itu dapat kita substitusikan menjadi X kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Lalu X kuadrat plus 8 kuadrat itu 64, sama dengan 10 kuadrat itu 100. Lalu kita pindah ruaskan, X kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Hasilnya X kuadrat sama dengan 36. X sama dengan akar dari 36 itu 6. Jadi X sama dengan 6 meter. Langkah pertama membuat titik A atau yang saya gunakan adalah poin. Pada kolom input saya mengetik A sama dengan 0,0. Titik A digunakan sebagai titik awal atau titik acuan yang menggambarkan pertemuan antara lantai dan dinding. Selanjutnya saya mengetik B 6,0. Titik B menggambarkan kaki tangga yang berada di atas lantai. Nilai 6 berasal dari hasil perhitungan menggunakan teorema Pitagoras tadi ya teman-teman. Selanjutnya, pada kolom input saya mengetik C sama dengan 0,8. Titik C menggambarkan ujung tangga yang bersandar pada dinding. Nilai 8 berasal dari informasi yang diketahui pada soal tadi ya teman-teman, yaitu tinggi ujung tangga terhadap permukaan tanah. Lalu saya mengetik poligon A, B, dan C. Setelah kita enter akan membentuk segitiga siku-siku. Dengan ruas garis AB menggambarkan lantai, ruas garis AC menggambarkan dinding, ruas garis BC menggambarkan tangga. Dengan adanya segitiga ini, hubungan antara ketiga sisi dapat kita amati dengan lebih jelas. Selanjutnya, saya mengeklik tool segmen dan kita sambungkan titik A dan B. Kita sambungkan lagi titik A dan C. Setelah itu kita sambungkan lagi titik B dan C. Setelah itu saya mengeklik ruas garisnya
untuk menampilkan panjang garis tersebut. Di situ kita banyak pilihan ya teman-teman. Di situ saya memilih value saja. Selanjutnya kita klik di ruas garis hanya, kita klik settingnya juga, kita ubah juga di value agar terlihat panjangnya. Lalu kita klik lagi agar terlihat panjangnya berapa. Nah, dari situ kan diperoleh bahwa AB-nya sama dengan 6 meter, merupakan jarak kaki tangga terhadap dindingnya. AC-nya sama dengan 8 meter, itu merupakan tinggi tangga pada dindingnya. BC itu 10 meter ya teman-teman, merupakan panjang tangga atau sisi miringnya. Di situ bisa terlihat ya teman-teman. Setelah menampilkan panjang masing-masing ruas garis, di sini saya menampilkan besar sudut. Kita klik titik A, B, dan C, lalu terbentuklah sudut 90 derajat atau menampilkan besar sudut sebesar 90 derajat. Nah, sudut ini menunjukkan bahwa titik A itu merupakan titik siku-siku karena dinding dan lantai saling tegak lurus ya, teman-teman. Lalu kemudian saya membuat titik D. Di kolom input saya mengetik D 0,12. Nah, perintah tersebut membuat titik D yang berada di atas titik C pada sumbu Y ya teman-teman. Fungsinya di sini tuh memperjelas bentuk dinding serta memberikan ruang agar animasi tangga itu saat menggunakan slider terlihat lebih jelas ya teman-teman. Nah, titik ini juga bukan merupakan bagian dari perhitungan teorema Pythagoras tadi ya teman-teman, melainkan hanya sebagai pendukung visualisasi saja. Selanjutnya di sini, saya masih merapikan soal dan jawaban ya teman-teman, agar tidak menumpuk. Setelah semuanya terlihat rapi, di sini saya ingin membuat titik E. Jadi kita buat titik baru lagi. Kita input E sama dengan 10,0. Nah, fungsinya itu masih sama ya di sini untuk memperjelas bentuk dinding serta memberikan ruang agar animasi tangga saat menggunakan slider itu terlihat lebih jelas. Jadi, titik ini tuh bukan merupakan bagian dari perhitungan teorema Pythagoras ya, teman-teman, melainkan hanya sebagai pendukung visualisasi saja. Lalu kita sambungkan titik A ke E menggunakan tol segmen. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat slider ya, teman-teman. Di situ saya mengklik area kosong pada lembar kerja di GeoGebra itu. Nah, kemudian memberikan nama slider K ya, teman-teman. Setelah itu saya menentukan nilai minimum, maksimum, dan increment, kemudian menekan tombol OK ya, teman-teman. Nah, di situ saya mengetik nilai minimumnya 0, lalu nilai maksimumnya 2, dan increment-nya itu 0,3. Lalu kita klik OK. Slider ini tuh berfungsi untuk membuat visualisasi menjadi dinamis atau interaktif ya teman-teman. Ketika nilai slider itu berubah, posisi titik yang
bergantung pada slider juga akan berubah secara otomatis. Nah, sehingga posisi tangga itu dapat bergerak tanpa harus menggambar ulang ya, teman-teman. Selanjutnya, membuat titik B1. Saya menginput B1 sama dengan 6 plus K, 0. Nah, titik B1 ini merupakan posisi baru kaki tangga setelah slider dijalankan ya teman-teman. Mengapa menggunakan rumus 6 plus K? Itu karena angka 6 merupakan posisi awal kaki tangga yang diperoleh dari hasil perhitungan teorema Pythagoras tadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya membuat titik C1. Selanjutnya saya mengetik pada kolom input C1 sama dengan 0 akar 100 dikurang X dalam kurung B1 pangkat 2 tutup kurung. Nah, perintah ini tuh dibuat berdasarkan teorema Pythagoras. Mari kita lihat asal rumusnya juga ya. Pada segitiga siku-siku itu kan berlaku rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya teman-teman. Nah, pada visualisasi ini, alas itu sama dengan X dalam kurung B1, tingginya itu sama dengan Y dalam kurung C1, sisi miringnya itu sama dengan 10 meternya. Sehingga diperoleh itu X B1 kuadrat plus Y C1 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya menyambungkan B1 dan C1 tadi ya teman-teman. Lalu kita mencoba slidernya tadi apakah berfungsi atau tidak. Nah, ketika slider dijalankan, titik B1 bergerak mengikuti lantai, sedangkan titik C1 bergerak mengikuti dinding. Akibatnya posisi tangga itu berubah secara otomatis. Meskipun demikian, panjang tangga tetap 10 meter karena koordinat titik C1 itu dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras. Visualisasi ini menunjukkan bahwa perubahan posisi tangga itu tidak mengubah panjang tangga, melainkan hanya mengubah posisi kaki tangga dan tinggi ujung tangga pada dinding ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di 3 dimensi grafis. Nah, berikut tampilannya pada 3 dimensi. Yang titik bawah itu yang di bagian A ke E itu bagian alas atau bagian tanahnya ya teman-teman. Lalu A ke C itu atau ke D itu bagian atasnya, bagian dindingnya ya teman-teman. Dan titik B ke C itu bagian sisi miring pada tangganya. Diketahui sebuah stadion memiliki lintasan lari pada bagian tikungannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di luar lintasan terdapat sebuah tiang kamera yang berjarak 25 meter dari pusat lintasan. Tentukan panjang kabel kamera yang menyinggung lintasan tersebut. Sebelum menyelesaikan soal terlebih dahulu, kita akan memahami informasi yang terdapat pada soal ya teman-teman. Nah, diketahui tadi jari-jari lingkarannya 15 meter. Jarak pusat lingkaran ke tiang kamera itu 25 meter. Panjang kabel itu X meter yang akan kita cari. Nah, apabila diperhatikan, jari-jari lingkaran dan garis singgung itu membentuk sudut 90 derajat pada titik singgung. Oleh karena itu kan terbentuk segitiga siku-siku, sehingga penyelesaiannya itu kita pakai teorema Pythagoras. Rumus umum teorema Pythagoras adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pada kasus ini, A itu sama dengan 15 meter, itu jari-jari, B sama dengan X meter, itu panjang kabel, C sama dengan 25 meter, itu jarak pusat ke tiang. Nah, sehingga dapat kita substitusikan 15 kuadrat plus X kuadrat sama dengan 25 kuadrat.
Lalu 15 kuadrat itu 225 ditambah X kuadrat sama dengan 25 kuadrat itu 625. Lalu kita pindah ruaskan, X kuadrat sama dengan 625 dikurang 225, menghasilkan X kuadrat sama dengan 400. Lalu X sama dengan akar dari 400 yaitu 20. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang kabel kamera adalah 20 meter. Langkah pertama, membuat titik pusat lingkaran. Saya masih menggunakan tol yang sama, saya menginput 0,0. Titik 0 itu berfungsi sebagai pusat lingkaran atau pusat tikungan lintasan stadionnya. Selanjutnya, saya mengetik A 15,0. Nah, titik A berada sejauh 15 satuan dari titik 0. Nah, mengapa dibuat 15? Karena pada soal kan diketahui bahwa jari-jari lintasan stadionnya itu adalah 15 meter. Yang langkah ketiga, saya mengetik P 25,0. Nah, titik P itu merupakan posisi tiang kamera. Koordinat 25,0 itu dipilih karena pada soal kan diketahui bahwa jarak tiang kamera itu terhadap pusat lintasan adalah 25 meter ya, teman-teman. Lalu saya mengetik circle O, A. Lalu akan terbentuk sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu menggambarkan tikungan lintasan stadion ya, teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman sekalian, saya potong videonya karena takut durasinya kepanjangan, jadi tadi itu cuman saya rapikan tulisannya agar tidak menumpuk. Nah, kita lanjut lagi ya. Di kolom input saya mengetik tangan, lalu kita tulis titik P dan C. Nah, GeoGebra menghasilkan dua garis singgung, yaitu garis F dan G ya teman-teman. Nah, mengapa muncul dua garis? Karena menurut sifat geometri, dari satu titik di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua garis singgung. Namun pada kasus ini, aku hanya menggunakan salah satu garis aja ya, karena kabel kamera hanya dipasang menuju satu sisi lintasan aja. Lalu lanjut, di situ saya menginput T, intersect C, tangan juga. Lalu P, C, lalu kita enter. Nah, selanjutnya saya menggunakan tol segmen. Nah, di sini saya menghubungkan titik O dengan titik T, sehingga terbentuk ruas garis OT. Nah, ruas garis OT ini merupakan jari-jari lingkaran, panjangnya 15 meter, sesuai dengan data yang diberikan pada soal ya, teman-teman. Langkah berikutnya itu kita masih menggunakan tol segmen. Nah, kita sambungkan titik P dengan titik T. Nah, sehingga terbentuk ruas garis PT. Nah, ruas garis PT ini yang menggambarkan kabel kameranya. Nah, GeoGebra menunjukkan panjang ruas garis PT ini itu nanti 20 meter ya, teman-teman, kalau kita tampilkan panjangnya. Nah, selanjutnya itu kita hubungkan titik O dengan titik P. Nah, sehingga terbentuk garis OP ya. Ruas garis OP itu menunjukkan jarak antara pusat lintasan dengan tiang kamera, yaitu 25 meter ya kalau kita lihat. Nah, selanjutnya itu mengukur sudut. Nah, di situ saya klik titik O, kemudian titik T, lalu titik P. Nah, GeoGebra menunjukkan bahwa besar sudut itu 90 derajat ya teman-teman. Nah, mengapa hasilnya 90 derajat? Karena terdapat sifat garis singgung lingkaran, yaitu jari-jari yang ditarik menuju titik singgung selalu tegak lurus terhadap garis singgung ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat visualisasinya di GeoGebra 3 dimensi ya. Kita perkecil lagi, kita perjelas lagi visualisasinya. Nah, berikut adalah visualisasi di 3 dimensinya ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya, saya akan menyelesaikan penyelesaian kasus ketiga mengenai menentukan kapasitas maksimum tangki air berbentuk tabung. Nah, di situ sudah ada soalnya. Sebuah rumah memiliki tangki air berbentuk tabung dengan jari-jari 0,7 meter dan tinggi 2 meter. Tentukan kapasitas maksimum tangki air dalam satuan meter kubik dan liter. Sebelum menyelesaikan soal, terlebih dahulu kita memahami informasi yang terdapat pada soal ya, teman-teman. Diketahui, kan jari-jari tabungnya 0,7 meter, tinggi tabungnya 2 meter. Yang ditanya kapasitas maksimum tangki air dalam meter kubik dan liter. Nah, karena bangun yang digunakan adalah tabung, maka penyelesaiannya menggunakan rumus volume tabung. Nah, berikut merupakan rumus volume tabung. V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. V sama dengan 22/7 dikali dalam kurung 0,7 pangkat 2 dikali 2. Karena dalam kurung 0,7 pangkat 2 sama dengan 0,49, maka diperoleh V sama dengan 22/7 dikali 0,49 dikali 2. Nah, lalu V sama dengan 1,54 dikali 2. V sama dengan 3,08 meter kubik. Nah, selanjutnya volume diubah ke dalam satuan liter ya. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Nah, kita kalikan 3,08 dikali 1000 sama dengan 3080 liter. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitas maksimum tangki air ini adalah 3,08 meter kubik atau 3080 liter ya, teman-teman. Langkah pertama, saya membuat titik A sebagai pusat alas tabung. Di kolom input saya menginput A sama dengan 0,0,0. Melalui inputan tersebut terbentuk titik A pada koordinat 0,0,0 yang akan digunakan sebagai pusat lingkaran, sekaligus titik awal pembuatan tabung. Selanjutnya, pada kolom input, saya menginput B sama dengan 0,0,2. Titik B itu sebagai pusat bagian atas tabung dengan tinggi 2 meter ya, teman-teman. Lalu, pada kolom input berikutnya, saya membuat tabung dengan jari-jari 0,7 meter. Di kolom input saya mengetik silinder A, B, 0,7. Nah, perintah tersebut membentuk tabung dengan tinggi 2 meter dan jari-jari 0,7 meter sesuai dengan data pada soal ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita membuat titik C pada tepi alas tabung. Di kolom input saya mengetik C sama dengan 0,7,0,0. Titik C ini digunakan untuk menunjukkan panjang jari-jari tabung ya, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke GeoGebra 3 dimensi ya, teman-teman. Nah, nanti setelah masuk ke GeoGebra 3 dimensi, maka akan muncul tabungnya. Setelah muncul tabungnya, langkah berikutnya kita mengeklik tool segmen, lalu kita sambungkan titik A dan B, lalu titik A dan C. Nah, ruas garis AB menunjukkan tinggi tabung sebesar 2 meter, sedangkan ruas garis AC menunjukkan jari-jari tabung sebesar 0,7 meter. Selanjutnya, saya membuat variabel garis tinggi air ya. Pada kolom input, kita ketik H sama dengan 2. Lalu kita enter. Setelah kita enter, di situ kita klik titik 3, kita pergi ke setting, lalu kita klik silinder. Di situ kita atur silidernya, yaitu minnya itu 0. Lalu kita input pada maksimalnya itu 2. Dan kita input lagi pada incrementnya itu 0,1.
Setelah semuanya terinput, kita cari kolom, kita checklist yang bagian bawah situ ya teman-teman, kita cari dulu pada bagian bawah. Nah, kita klik show slider in algebra view biar slidernya itu aktif. Nah, setelah itu kita input pada kolom inputan, saya mengetik air sama dengan silinder dalam kurung 0,0,0, 0,0, H, 0,7. Nah, perintah tersebut membentuk tabung berwarna biru sebagai ilustrasi volume air di dalam tangki. Nah, apabila nilai H itu diubah, maka tinggi air juga akan berubah sehingga visualisasi menjadi lebih interaktif dan terlihat seperti nyata. Apabila ingin mengubah warna air juga, kita bisa ubah warna airnya ya, teman-teman. Kita cek dulu di silindernya itu sudah aktif ya, teman-teman. Kita bisa lihat pada visualisasinya dia sudah bergerak. Lalu di sini saya akan mengubah warnanya. Nah, ini kita ubah di tabung yang atasnya dulu ya. Kita klik di sebelah silinder A, B, 07 tadi. Nah, di sini kita ubah warnanya, tabungnya menjadi agak transparan ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat agar visualisasinya terlihat lebih nyata. Selanjutnya kita klik setting, kita klik yang sebelah silinder tadi, lalu kita ubah warnanya menjadi biru agar terlihat seperti air visualisasinya, agar terlihat seperti nyata. Dan kita coba, dan ternyata kita bisa melihat ya teman-teman visualisasinya objek airnya bergerak. Nah, jadi dengan demikian konsep volume tabungnya menjadi lebih mudah dipahami ya teman-teman. Demikian penjelasan untuk kasus ketiga ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya teman-teman.